Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Nah, kita bicara dengan tim nasional setelah usai menghadapi Libya, di mana kita tahu bersama bahwa kita kembali kalah untuk kedua kali dengan 1-2, namun ada perkembangan yang bagus, peningkatan permainan tim kita, kemudian STY bisa membayangkan mendapatkan suatu kerangka terbaik ketika dia menampilkan di starting 11-nya di laga kedua uji coba kemarin di Antalya, dan inilah saya pikir jika bakal untuk ditampilkan menghadapi Iran dalam laga terakhir untuk uji coba kita, karena ada 3 kali uji coba, 2 kali dengan Libya tanggal 2 dan tanggal 5 Januari yang lalu, dan nantinya pada tanggal 9. Ya, kita hari ini sudah selesai tugas untuk berlatih di Turki dan tim siap untuk berangkat ke Doha, dan di sana akan STY kembali akan meracik dalam taktik strategi dia untuk menghadapi Iran sebelum kita ketemu Irak pada tanggal 15 Januari akan datang di pertandingan pertama fase grup. Kita berada di grup D Piala Asia, dan setelah lawan Irak kita akan ketemu Vietnam dan juga dengan Jepang. Nah, ada menarik kemarin ketika STY melepas 11 pemain menghadapi Libya. Ini ada keberanian dari STY untuk menempatkan kembali dengan 3 back. Ya, kita membayangkan bahwa Justin yang akan bermain di posisi 3 back yang akan dikembangkan oleh STY, bukan Jordi Amat, Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho, tapi di sana ada Justin. Dan mungkin saja Jordi akan diistirahatkan, tapi tidak. STY memilih dengan cara dia, yaitu tetap menempatkan Jordi. Bahkan Jordi adalah kapten ke-11 untuk bermain bersama dengan Rizky Ridho dan Elkan Bagot di depan penjaga gawang Hernando Ari. Justin itu bermain lebih ke depan. Nah, bermain dengan, saya pikir dengan 3-4-3 yang berkembang di lapangan itu secara fleksibel, dengan Marcelino bisa bermain lebih menyerang untuk mendukung Rafael Struijk, dan ada Witan Sulaiman di depan, tapi posisi Justin itu bermain sebagai gelandang, lebih bertahan ya, karena dia punya karakter yang kuat bersama dengan Ivar Jenner tentunya untuk bermain di sini, dibantu di kanan dengan Jakob Sayuri dan Pratama Arhan memang di kiri, dan ini jalan dengan bagus. Bahkan kita di awal-awal sudah bisa mencetak gol lewat Jakob Sayuri setelah Ivar masuk dari sisi kiri pertahanan lawan dan memberikan umpan terukur yang diselesaikan dengan baik oleh Jakob Sayuri. Dan ini saya pikir menjadi kerangka terbaik yang mungkin akan ditampilkan lagi oleh STY melawan Iran di pertandingan uji coba. Tapi saya melihat yang menarik bahwa dari starting 11 ini banyak pemain-pemain muda yang dipercayakan STY untuk bermain. Dan inilah saya pikir satu modal rasa percaya diri dari STY untuk menempatkan misalnya Hernando Ari, ya kalau bisa di itu. Dari 11 pemain ini mungkin ya ada Jordi yang sudah lebih tua, kepala 3, bersama dengan Jakob Sayuri yang 26 tahun. Selebihnya kan ini di bawah 23 tahun. Nah, inilah anak-anak ini, mungkin ada 9 pemain itu yang nantinya akan fokus bagi STY untuk tampil di U20 putaran final Piala Asia. Bukan U20, U23 maksud saya. Itu di Qatar juga pada 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Nah, saya bilang tadi ada Hernando Ari kan sebagai penjaga gawang. Masih sangat muda. Kalau melihat di sini Hernando itu 21 tahun ya, itu bersama dengan Elkan Bagot ada di sana 21 tahun. Juga kita bisa melihat ada Rafael Struijk pemainnya ada di depan bersama dengan Ivar Jenner. Ada mereka dengan 20 tahun, tentunya dengan Justin Hapner ada 20 tahun, dan Pratama Arhan kemudian ada 22 tahun bersama dengan Witan Sulaiman juga 22 tahun. Marcelino Ferdinand yang tampil itu 19 tahun ya, Rizky Ridho 22 tahun. Nah, inilah nama-nama yang saya pikir ya akan ditampilkan oleh STY di U23. Tapi mereka kemarin semua serentak bermain ya, termasuk dengan kita tahu bersama kan Justin, Ivar ya, kemudian ada Pratama dan Jakob ya untuk bisa bermain di posisi tengah ini, dan di depan juga ada 3 anak muda ya seperti Marcelino, Rafael dan
Witan. Dan ini sangat bagus saya pikir, karena dengan usia yang sangat muda, mereka sudah punya jam bermain yang sangat baik untuk di tim yang lebih senior. Dan itu tentunya pemikiran STY untuk lebih ke depan. Nah, menghadapi Iran, bukan tidak mungkin mereka akan mainkan, saya bilang tadi, tapi ada saja kalau Sain Patinama sudah masuk, Sain mungkin akan dicoba bermain di sisi kiri saat akan menghadapi Iran. Yang paling penting bahwa pemain-pemain kita itu harus tetap fokus ya, untuk bisa menghadapi Piala Asia lawan Irak. Jangan sampai juga mengalami masalah atau cedera, ini akan sangat merugikan. STY sudah membawa 26 nama pemain, bahkan sudah masuk listnya ke AFC secara pasti dengan Adam Alis dan Arkan Fikri yang out, dan 26 pemain ini akan diandalkan selama bertanding di Qatar, karena target dari STY sendiri kita tahu bersama juga itu akan dia bisa bertekad ya, target dia untuk lolos ke 16 besar. Memang kelihatan berat kalau bisa dikatakan di sini, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tentunya STY sangat yakin ya, walaupun dia tahu lawan Irak, Vietnam itu apalagi dengan Jepang sangat sulit. Tetapi ini yang perlu kita ketahui, dia memberikan rasa percaya diri dulu, memompa dengan motivasi, menyemangati para pemain kita untuk terus bisa berbuat, bahwa Anda bisa melakukan yang terbaik. Ya, walaupun menghadapi tim-tim yang kuat secara peringkat itu jauh di atas kita, tapi kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, itu yang dilakukan STY terhadap ini. Kita kalah dengan 4 gol di pertandingan pertama melawan Libya, tapi meningkat secara permainan. Bahkan dalam ball position kita lebih bagus dari Libya di laga kedua, dan kita banyak memiliki peluang. Ya, penguasaan bola yang sangat tinggi, 62% berbanding dengan 38% dari lawan, dan sayang sekali penyelesaian akhir memang masih menjadi kendala, menjadi PR bagi pemain-pemain kita. Ada terutama di babak kedua, ada dari Ivar, dari Marcelino, ya, dari Ramadan Sananta yang tidak menyaksikan gol, sehingga ini perlu tentunya menjadi bagi STY terus di pompa, menjadi PR bagi STY juga, untuk bagaimana kita tidak menyia-nyiakan setiap peluang yang ada di depan gawang di saat akan menghadapi 3 pertandingan penting, Irak, Vietnam, dan Jepang. Termasuk tentunya kita akan lihat melawan tim yang kuat ya, seperti Iran di laga uji coba, dan laga ini memang agak tertutup. Tapi apapun itu kita harus bisa memanfaatkan laga melawan Iran, sehingga STY sudah bisa mendapatkan tim dia, tim terbaik. Ya, mungkin saja dari 11 pemain melawan Libya kemarin itu, dia sudah bisa lihat dan ada hanya sedikit perubahan yang dilakukan. Namun penempatan Justin ini luar biasa ketika dia mendorong bermain di posisi gelandang dan bertahan. Ya, sesuatu yang mungkin bagi Justin sendiri kaget. Dia tidak pernah memainkan hal ini, bermain bersama dengan Ivar Janer, tetapi dia melakukan tugasnya dengan baik. Kalau saya bisa mengatakan, tampil luar biasa bagi Justin. Bahkan ada 2 peluang yang dia dapatkan ketika menghadapi Libya. Satunya sebenarnya bisa menghasilkan gol, tapi akhirnya one on one dengan kiper lawan, dan dia gagal untuk bisa menyelesaikan peluang tersebut. Nah, kita akan tunggu nantinya juga apakah STY akan mengubah formasi tim yang menghadapi Libya di pertandingan kedua. Ya, yang saya bilang semoga ini menjadi kerangka tim yang bagus, yang saya harapkan itu akan ditampilkan lagi menghadapi Iran di laga uji coba. Tapi semua berpulang ke STY. Kalau dia mengubah, saya pikir tidak akan banyak dari apa yang sudah dia lakukan saat menghadapi Libya. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan persiapan tim nasional Indonesia yang saat ini sudah fokus ke Doha untuk menghadapi Piala Asia, dan juga tentunya sebelum melawan Irak kita akan ketemu dengan Iran dalam laga uji coba. Semua tim baik-baik saja, sehat selalu, dan doa masyarakat Indonesia tetap mengiringi Anda semua untuk tampil lebih baik lagi di Piala Asia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.